Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setelah khatib mengucapkan tahmid, tasyahud, sholawat, maka pada kesempatan ini khatib berwasiat untuk diri, keluarga, dan para hamba Allah sekalian. Marilah kita pertahankan prestasi iman dan takwa kita kepada Allah hingga kita nanti menghadapnya tetap dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang suci, di bulan haram ini, marilah kita jadikan momentum untuk lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas diri, kualitas ilmu, kualitas amal, agar kita menjadi manusia yang beruntung dan bahagia dunia dan akhirat. Terlebih lagi kita sedang dalam keprihatinan terhadap nasib bangsa yang sama-sama kita rasakan. Minimal ada 6 yang menjadi problem kita. Pertama adalah problem ekonomi. Yang kedua, krisis kejujuran, amanah, kepemimpinan, dan kesatuan. Yang ketiga, masih maraknya tindak korupsi. Yang keempat, narkoba yang menggerus dan menjadikan dekadensi moral bagi kalangan remaja. Yang kelima, juga marak tapi silent, judi online yang juga merusak kehidupan dan rumah tangga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara diam-diam berkembang LGBT, yang ini bisa mengundang datangnya laknat dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi krisis yang multidimensi di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada kita. Solusinya adalah hijrah sebagai solusi dari berbagai macam krisis dalam kehidupan. Landasannya begitu jelas. Allah terangkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan mendapati di dunia ini, di bumi ini, tempat tinggal yang nyaman dan rizki yang lapang.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian ia belum mencapai hasilnya namun sudah dijemput oleh kematian, maka sempurnalah baginya pahala hijrah itu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat yang ke-100. Pada ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa hijrah adalah momentum untuk bangkit melawan segala krisis kehidupan. Bahwa hijrah adalah konsep dinamis untuk terus berubah, terus maju, terus menuju kepada yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tentu hijrah tidak hanya pada tingkat atribut atau formalitas, tapi juga hijrah secara esensi, substansi untuk menjadi manusia yang lebih soleh dalam kehidupan ini. Imam Ibnu Katsir mengomentari surat atau ayat di atas bahwa pada ayat ini ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berubah, bagi mereka yang mau berhijrah di jalan Allah, bahwa Allah akan berikan solusi yang banyak dari problem-problem kehidupan yang mereka hadapi. Tidak hanya endingnya kebahagiaan di dunia, tapi sampai di akhir. Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili dalam tafsirnya Al-Munir, beliau menyampaikan bahwa hijrah adalah langkah pertama untuk menjadikan umat ini kuat, maju, dan jauh dari segala problem. Tentu hijrah bukan hanya sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih kondusif untuk ibadah, tapi juga hijrah dari kebodohan dan ketertinggalan menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Juga hijrah dari berbagai macam kemaksiatan yang mewarnai hidupnya kepada ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hijrah dari keimanan yang lemah sehingga berat untuk menjalankan perintah Allah kepada iman yang kuat yang menjadikan perintah Allah menjadi kebutuhan dirinya dalam menjalani hidup dunia dan akhirat. Hijrah dari ketergantungan hidup kepada selain Allah yang lemah kepada ketergantungan hidup yang jelas itu adalah Allah yang maha agung, yang maha segalanya, pencipta manusia itu sendiri. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Mohon maaf, Imam Al-Bukhari meriwayatkan itu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka dengan pendapat Profesor Wahbah Al-Juhaili, hijrah merupakan proses yang panjang, proses perubahan menuju kepada ilmu pengetahuan, proses perubahan kepada kesolehan dan ketaatan, proses menuju kepada keimanan yang kuat, dan ini proses yang harus dijalani secara istiqamah dan terus menerus. Proses yang harus memberikan indikasi bahwa kita berubah menuju kepada yang lebih baik. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun,
Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa makhbunun. Wa man yauma syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini masih sama saja dengan hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini justru lebih buruk dari hari yang kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Di dalam tafsir yang lain diterangkan oleh Imam Al-Jauzi bahwa hijrah tidak hanya meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, tapi seiring dengan itu, hijrah juga adalah upaya yang terus-menerus untuk menjadi lebih baik, lebih soleh, dan lebih berkualitas iman dan amalnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa awal kerusakan kehidupan manusia adalah diawali dengan kerusakan hati, dan kerusakan hati manusia itu berawal dari jarak yang jauh hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, untuk memperbaiki segala kerusakan yang multidimensi dalam kehidupan, hendaknya manusia menyadari kembali kepada Allah, kembali kepada tuntunan Allah, kembali kepada syariat Allah, kembali dekat dengan Allah dalam kehidupan mereka menuju kematiannya nanti, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hubungan manusia yang lemah terhadap Allah Tuhannya merupakan indikasi juga rusaknya hubungan manusia terhadap sesamanya. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai wahyu, nilai-nilai kebenaran yang tergerus dari kehidupan manusia, itu indikasi mulai munculnya berbagai macam krisis dan problem hidup yang menjadikan manusia jauh dari ketenangan dan kedamaian. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, orang-orang yang kembali kepada agama Allah, orang-orang yang berproses menjadi iman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan segala pintu rizki dan keberkahan dalam hidupnya di dunia. Bahkan tidak hanya keberkahan rizki dari bumi, tapi Allah juga buka pintu-pintu rizki dari langit. Namun barang siapa yang mereka menjauh dari tuntunan Allah, menjauh dari nilai-nilai agama yang Allah turunkan, maka tidak hanya kesulitan, tidak hanya kesempitan hidup, bahkan mereka selalu diiringi dalam perjalanan hidupnya dengan berbagai macam ujian, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bahkan mereka ternyata malah semakin mendustakan ayat-ayat Allah, maka pasti kami akan siksa mereka karena apa yang mereka kerjakan. Di antara upaya-upaya solusi berhijrah dan berubah ini, marilah kita bangun dengan lebih intensif hubungan manusia dengan Allah sebagai landasan hubungan yang begitu jelas, yaitu sholat. Dan sholat ini bagian dari jalan untuk mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu adalah sesuatu yang kita minta minimal 17 rakaat dalam setiap harinya. Kita meminta kepada Allah hidayah. Dan hidayah itu Allah akan berikan kepada orang yang memiliki 4 kriteria, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, dia sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, dia berjihad dengan berinfak dan berzakat dalam harta yang dia miliki. Yang keempat,
dia selalu hanya takut kepada Allah. Asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan 4 hal inilah yang memungkinkan seseorang itu berpotensi mendapatkan hidayah dari Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita manfaatkan momentum tahun baru Hijriah ini, merubah situasi dan kondisi yang kita hadapi dengan kita hijrah secara totalitas. Konsep yang Allah berikan berubah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, berubah dari berbagai macam kemaksiatan menuju ketaatan, berubah dari keimanan yang lemah menjadi bertekad memiliki keimanan yang kuat dan berhijrah kepada hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini menjadi langkah awal perubahan hidup secara personal, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara menuju Islam yang jaya di kemudian hari. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma anjil mu'minina wal mu'minat fi Palestina khassah wa fi anha'i buldanil muslimina amah. Allahumma sudwat antaka alal kufaril ladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa satit sammahum wa farik jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.